بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب والله عنده حسن المآب صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, di hari yang insya Allah penuh dengan nikmat sehat ini, kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Baik, ada 3 tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, jangan sampai dilewatkan ya. Yang pertama, yakinkah kita masuk surga? Aduh, Masya Allah, itu pertanyaan buat kita semuanya ya. Yang kedua, terus berzikir kala pandemi tiada akhir. Yang ketiga, setara bukan berarti sama, Masya Allah. Dan nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Kiai Haji Syarif Rahmat, Kang Rashid, dan Kiai Mustafa. Dan seperti biasa nanti kita akan ngaji yuk bersama Ustadz Menawir Ngacir. Dan baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tetap menjaga 5M ya. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat, udah di rumah aja, Masya Allah ya. Dan baik, langsung saja kita akan bahas tema kita yang pertama, yakinkah kita masuk surga? Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Kiai Syarif Rahmat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'in wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'in wa hum yatluna al-kitab
Kadzalika qala alladziina laa ya'lamuuna misla qaulihim fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Shadaqallahul azim. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan para pemirsa Cahaya Hati dimanapun Anda berada. Yahudi dan Nasrani membaca kitab suci yang sama. Yahudi membaca kitab suci Taurat karena memang kitab tersebut turun kepada Nabi mereka, Nabi Musa alaihissalam. Demikian juga kaum Nasrani, mereka membaca kitab Taurat karena Yesus pernah mengatakan, jangan sangkakan aku datang hendak merubahkan hukum Taurat, aku datang justru untuk menggenapkannya. Demikian dalam kitab Matius kalau tidak salah pada pasal 5 ayat ke-7. Dan ini dinyatakan dalam Al-Quran, wa idh qala Musa liqaumihi wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulun ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurah wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Dan ingatlah ketika Isa berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk kamu semua. Aku datang membenarkan kitab suci Taurat dan aku datang memberikan kabar gembira akan datangnya seorang rasul setelahku yaitu Ahmad, yang namanya Ahmad. Namun sayang ketika apa yang telah datang pada mereka, Muhammad dengan membawa penjelasan yang nyata, mereka mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Tetapi anehnya antara Yahudi dan Nasrani tidak pernah bersatu pendapatnya. Yahudi mengatakan laisatin nasara ala syai'. Orang-orang Nasrani itu ahli bid'ah, aliran sesat. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Sebaliknya orang-orang Nasrani mengatakan bahwa orang Yahudi itu adalah aliran sesat, ahli bid'ah. Wa hum yatluna al-kitab, padahal mereka membaca kitab yang sama. Mengapa ini terjadi? Kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna misla qaulihim. Begitulah jika orang-orang yang tidak punya ilmu akan berbicara seperti ucapan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lah, tapi pada sisi lain mereka dalam Al-Quran dirangkaikan dalam satu kalimat seakan-akan tidak ada pemisah. Misalnya, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Mereka berkata, jadilah kamu orang Yahudi atau menjadi orang Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Artinya apa? Orang Yahudi mengatakan jika kamu ingin menjadi orang yang benar jalannya, ikut saja Yahudi. Dan jika kamu ingin menjadi orang yang benar kata Nasrani, kamu ikut Nasrani. Bahkan ada yang ekstrim, mereka mengatakan la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Orang Yahudi dan Nasrani mengatakan tidak akan pernah masuk ke dalam surga kecuali Yahudi atau Nasrani. Menurut para mufassirin, maksud ayat ini bukan Yahudi dan Nasrani sekaligus mengatakan demikian, tetapi Yahudi berkata tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang Yahudi, dan orang Nasrani berkata tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang Nasrani. Tilka amaniyuhum, kata Allah, ini adalah angan-angan kosong mereka. Katakan hai Muhammad, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan pada kami bukti-bukti, dalil-dalil, argumen-argumen, alasan-alasan apa yang menyebabkan kalian mengatakan bahwa Yahudi yang akan masuk surga atau Nasrani akan masuk surga, tidak yang lainnya. Sebutkan argumenmu, sebutkan alasanmu, sebutkan bukti dan petunjuk dari kitab sucimu jika kamu orang yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah mengatakan ini dalam Al-Quran untuk menjadi renungan kita semua, menjadi pelajaran kita semua. Bahwa apa yang pernah terjadi pada kaum Yahudi dan Nasrani akan terjadi di tengah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah orang Yahudi itu membaca kitab Taurat? Betul? Bukankah Nasrani juga membaca kitab Taurat? Benar. Tapi kenapa antara Yahudi dan Nasrani sering menuduh bid'ah dan sesat? Kemudian yang satu mengatakan kami yang masuk surga, yang lain mengatakan kami yang masuk surga, kamu tidak masuk surga. Ini akan terjadi di tengah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membaca kitab suci yang sama. Hari ini kita menyaksikan. Ormas ini membaca Al-Quran.
Ormas ini membaca Al-Quran, kelompok ini baca Quran, madhab ini baca Al-Quran. Semua seakan-akan mengatakan yang benar hanya ormasku, yang benar hanya madhabku. Jika itu diucapkan untuk dirinya lain masalah. Karena orang harus punya keyakinan bahwa apa yang diyakini dan diamalkannya akan mengantarkannya ke dalam surga. Tetapi bahayanya dua. Yang pertama, kelompok yang satu berkata pada yang lain, laisatid nasara ala syai. Seolah-olah hari ini orang muslim berkata, kamu ormas itu ahli bid'ah, ormas ini aliran sesat, kami yang sunnah, kamu yang bid'ah. Dan yang kedua, kami masuk surga dan kamu calon-calon penghuni neraka. Kita tidak usah sebutkan mereka. Kita tidak usah mengatakan siapa saja mereka. Tapi jelas ayat Al-Quran mengisyaratkan ini. Apa yang pernah menjadi perilaku buruk Yahudi dan Nasrani. Mengatakan kelompoknya paling baik. Mengatakan kelompoknya yang masuk ke dalam surga. Sedangkan yang lainnya bid'ah dan pasti masuk neraka. Sudah hidup hari ini di tengah umat Muhammad. Pertanyaan kita. Mengapa itu terjadi? Kadzalika qala alladzina la ya'lamuna misla qaulihim. Keterlibatan orang-orang yang tidak punya ilmu bicara agama yang menyebabkan kalimat seperti ini muncul di tengah masyarakat. Mohon maaf, saya punya pakar tafsir kaliber dunia, Profesor Dr. Quraish Shihab. Saya berguru dengan beliau 6 bulan full setiap pagi. Tidak pernah beliau mengatakan bid'ah, dolalah, sesat, surga, neraka. Tidak pernah. Kenapa? Beliau ahli ilmu. Saya punya tafsir ulumul Quran dan usul fiqh. Syed Agil Husain Al-Munawwar. Beberapa tahun saya belajar dengan beliau. Tidak pernah lisan beliau mengatakan ini kelompok sesat, bid'ah, neraka dan kami yang surga. Saya punya guru, Profesor Ki Haji Aliafi. Pakar fikih kaliber dunia. Tidak pernah lisan beliau mengeluarkan kata sesat, surga, kamu neraka. Tidak pernah. Kenapa? Mereka orang-orang ahli ilmu yang akan mengatakan, mengklaim calon penghuni surga dan mendorong orang lain dijadikan peserta masuk neraka adalah la ya'lamun, pasti orang-orang yang tidak punya ilmu. Hamba Allah yang dimuliakan. Yang kedua, apakah benar orang-orang yang mengklaim masuk surga itu dijamin masuk surga, sementara lawan-lawannya yang berbeda pendapat, beda madhabnya, beda fahamnya, beda amaliyahnya pasti masuk neraka? Tidak. Tidak seenaknya orang masuk surga. Sebab apa? Masuk surga itu sudah ada catatan Allah. Allah mengatakan, la yudkhila ahadakum amaluhu al-jannata. Tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam surga dimasukkan oleh amalnya. Tidak. Sehebat apapun amal seseorang itu tidak mengantarkannya ke dalam surga. Wala anta ya Rasulullah. Engkau juga tidak wahai Rasulullah. Aku pun tidak. Wala ana. Termasuk aku tidak akan masuk surga karena amal perbuatanku. Ibadahku tidak mengantarkan aku ke dalam surga. Kenapa? Illa ayyataghammadani Allah birahmatin minhu wa fadlin. Kecuali orang yang ditenggelamkan. Kecuali kalau Allah benamkan aku ke dalam rahmatnya dan anugerahnya. Aku masuk surga karena berkat rahmat Allah dan anugerah Allah. Bukan mengandalkan amalku. Kenapa? Berapa besar sih amalmu untuk membeli surga yang seluas langit dan bumi? Orang hari ini membeli tanah di Jakarta. 1 meter sudah ada yang 20 juta. Hanya 1 meter. Orang yang bekerja seharian gajinya paling 1 juta. Hanya untuk membeli setengah meter misalnya. Lalu berapa uang yang kau sedekahkan di jalan Allah? Berapa yang kau infakkan? Berapa tenaga yang kau keluarkan untuk baca Al-Quran? Untuk sholat, untuk zikir? Itu ditukar dengan seluas langit dan bumi? Tidak. Lantas dengan apa masuk surga? Illa ayyataghammadani Allah birahmatin minhu wa fadlin. Kecuali kalau Allah benamkan aku ke dalam rahmat dan anugerahnya. Yang memasukkan orang ke dalam surga bukan amalnya. Dan kehebatanmu, betapapun lurusnya akidahmu, engkau tidak boleh mengklaim diri calon penghuni surga. Mintalah kepada Allah supaya dia turunkan rahmat dan anugerahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Penyakit ini sekarang sudah menyebar. Coba kita tanya diri. Penyakit ini sudah kemana-mana. Tidak anak kecil, tidak remaja, tidak orang tua, tidak ulama sudah keranjingan penyakit ini. Kenapa? Sebab memang kelompok ulama yang memulainya.
Rasul pernah mengatakan bahwa ulama di akhir zaman itu sangat buruk perilakunya. Tentu tidak semua. Minhum takhrujul fitnah wa ilaihim ta'ud. Dari mulut mereka muncul fitnah kegoncangan kehidupan ini. Bukan dari orang awam. Sebab kalau orang awam tidak akan bisa dipercaya. Dari mulut ulama lah keluarnya fitnah. Dari mulut ulama lah keluarnya goncangan. Wa ilaihim ta'udu. Dan kepada mereka pula akan dikembalikan mereka yang bertanggung jawab. Dan mereka akan dapat hukumannya. Hamba Allah yang dimuliakan. Oleh karena itu kepada para ulama. Dan seluruh kaum muslimin pada umumnya. Tugas kita adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Tidak membuat SK sendiri calon penghuni surga. Siapa calon penghuni surga? Mereka yang telah dibenamkan oleh Allah. Dicelupkan oleh Allah. Subhanallah. Itu yang akan dimasukkan ke dalam surga. Karena barang yang akan diberangkatkan juga harus ada labelnya dulu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah guru, aku menyimak dari awal sampai akhir tadi. Memang banyak sekali orang-orang yang tiba-tiba mengklaim dirinya ahli surga dan mengklaim orang lain ahli neraka. Masya Allah luar biasa ya. Bahkan membid'ahkan orang lain. Nah guru, apakah kita boleh memilih guru seperti apa sih yang akhirnya akan menyelamatkan kita di akhir zaman ini? Jangan sampai. Bagaimana caranya kita memilih seorang guru untuk kita ikuti menjadi panutan kita? Milih guru itu sama seperti memilih tukang batu cincin. Milih guru itu sama seperti milih rumah makan. Ini batu cincin ini asalnya kan batu biasa yang berada di gunung. Kenapa bisa menjadi bagus? Karena yang mengerjakannya memang profesional. Teman saya pernah punya cincin bagus, minta diganti ikatannya. Bukan jadi bagus, malah pecah. Ketika saya tanya, kenapa kok bisa pecah? Maaf Pak, karena sebetulnya saya bukan tukang batu cincin, saya tukang servis motor. Oh Allah. Jadi siapa yang kita cari? Mereka yang memang belajar agama dari dulu. Tidak instan. Dan yang kedua, coba rasakan. Orang yang ucapannya membuat kamu semakin takut kepada Allah dan perilakunya mendorongmu untuk ikut beribadah pada Allah. Itu yang dicari. Tapi sekarang kalau cuma bicara, cuma iklan, saya kira kita semua bisa. Cari ulama ikhlas, bukan ulama iklan. Masya Allah, terima kasih guruku ilmunya. Tuh ya udah jelas banget, jangan sampai salah pilih guru. Nanti akhirnya salah juga membid'ah-bid'ahkan orang ya, Masya Allah ya. Dan baik, kita lanjutkan, kita akan masuk ke dalam tema kita yang selanjutnya. Terus berzikir kala pandemi tiada akhir bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Kang Rashid. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.